Sesuatu yang mungkin kayak aku ini kita nggak nyampe pola pikirnya sama dia Tentang apapun dari segi apapun. Jadi kayak rumusnya dia seperti ini, aku seperti itu. Langsung dia sambil nge-lab, langsung nulis. Kemarin-kemarin kan dia kalau ribut itu kayak pisah itu dia langsung ngomong cerai, gitu kayak langsung bikin pengumuman fix janda gitu. Fix janda permanen. Terus kemarin janda selamanya. Mungkin ntar janda kekal abadi kali ya. Jadi aku melihat dia itu kan banyak orang yang suka bilang ngapain mapingkan udah cukup umur udah gini kan gitu. Tapi aku tidak mandang ke situ karena yang kulihat gue suka sama lu dari dulu. Hello, welcome back to Perspective bareng gua Bernadetta Ginting dan di studio Okezone hari ini sudah hadir Mas Arya kan? Halo, ya. Apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Baik, kemarin Idul Adha gimana? Idul Adha aku ya begitu aja lah. Di rumah kumpul-kumpul keluarga ya? Iya. Sempet ini berkurban juga mungkin di tahun ini? Insya Allah sudah aku titipin. Titipin, oke. Gimana kabarnya? Aku udah jarang lihat live TikToknya nih Mas Arya nih. Biasanya ada terus gitu kan, FYP. Terus. Sering kok, karena kan kemarin aku sempat keblokir 20 kali akun TikTok aku. Tapi bikin langsung naik lagi gitu. Itu kalau keblokir gitu karena apa sih Mas? Karena ya kayak ada sesuatu pelanggaran gitu yang nggak harus jangan seperti ini gitu. Biasanya Jadi, kan kalau di blokir itu nggak sengaja nyebut brand, apa e-commerce apalah itu dari jogetan atau apa gitu yang membuat pelanggaran. Gitu. Yang kemarin jogetnya gimana? Ya kayak pinggul-pinggul gitu. Tapi sekarang kita harus tahu nih titik yang seperti ini nggak boleh gitu dilanggar kayak gitu. Sejak tahun berapa sih sebenarnya Mas Arya jadi konten kreator itu? Dari tahun 2022 kayak. 2022 tuh udah mulai konten. Pertengahan 2022. Biasanya konten apa dulu tuh sebelum sama Mbak Pinkan? Aku kontennya itu dulu sama anak aku. Oh. Iya, jadi aku waktu masih kerja aku bikin TikTok tapi belum nge-live, pulang kerja ngurusin anak. Terus ketemu anak, akhirnya aku ada live gitu, aku nge-live sama anak. Dikasih saweran untuk challenge joget India, ya dari situ aku terkenalnya joget-joget India di jalan gitu. Oke. Dan pakai nama panggung Arya Kan. Berarti dari dulu udah ada Kan-nya. Iya. Aku tadi sempat tanya Okezone, Kan itu sebenarnya marga atau nama panggung? Sebenarnya Kan itu kayak aku suka aktor India Shah Rukh Khan gitu. Jadi ya aku tambahin aja Arya Kan gitu. Iya. Semoga nanti rezekinya kayak Shah Rukh Khan gitu kan. Kayak gitu. Oke. Sehari-hari berarti ini udah aku baca banyak berita ada yang versi balikan, ada yang versi sudah pisah dengan Mbak Pinkan. Sebenarnya tuh saat ini kondisinya gimana? Saat ini kondisinya aku kan dari dulu di rumah tangga kami tuh 24 jamnya sehari-hari ketahuan nge-live. Aktivitas apapun aku ada di live streaming. Mau itu aku ngapain, semua mereka tahu tentang kepribadian kita di rumah tangga. Bahkan aku bertengkar, aku berpisah, balik lagi. Jadi mereka itu pada tahu semua. Mereka ini netizen ya? Mereka itu netizen itu penonton itu tahu semua tentang kisah rumah tangga aku di TikTok gitu kayak gitu. Dan itu bukan hanya konten, kita natural banget gitu. Di rumah tangga ini natural banget, nggak ada konsep kayak gimmick, harus kayak gini. Justru kalau orang gimmick itu malah nggak booming. Jadi yang booming itu kita natural apa adanya di rumah tangga kita gitu sama dia gitu. Berarti di balik layar sama di depan layar sosmed semua sama. Pola komunikasi Mas Arya sama Mbak Pinkan tuh emang kayak gitu kan? Apa ya, kadang ada celutukan-celutukan yang mungkin orang ngira, oh sarkas banget nih, tapi sebenarnya itu hal yang lumrah. Iya hal yang lumrah, jadi sama kita di live itu, jadi no baper kalau mau ngomong apapun gitu no baper, dan itu sangat susah loh dalam kehidupan itu gitu kan, kayak aku sama dia ini kayak frekuensi gitu, jadi nyari uangnya ya sama kayak gitu di live.
Kalau sefrekuensi kenapa akhirnya ini blokir-blokiran? Kayak ada sesuatu yang mungkin kayak aku ini kita nggak nyampe pola pikirnya sama dia Tentang apapun dari segi apapun. Jadi kayak rumusnya dia seperti ini, aku seperti itu, gitu. Jadi kayak dia kan terkenal kayak banyak haluan ya gitu ya. Kalau aku fakta-faktanya aja. Tapi dengan kehaluan dia tujuannya itu mungkin ada maksud. Tapi kalau seandainya orang yang nggak ngerti, dianggap nggak waras sih, gitu. Mbak Pinkannya? Kalau orang yang nggak paham. Oke. Tapi butuh pahami dia itu sangatlah kayak sabar, gitu, dan kuat, gitu. Tujuan maksud dia ini seperti ini gitu. Mungkin dulunya dia punya kayak pernah susah banget, kayak dihina-hina, dulunya kayak pernah jatuh. Dia juga ngomong sendiri sama aku, bukannya ini aku inisiatif aku sendiri, bukan. Dia juga pernah bilang gitu. Mungkin dari situ dia punya ambisi untuk menjadi orang yang nggak mau diinjek-injek, dihina-hina gitu. Karena dia pernah bilang, dia kan udah pernah terkenal di zaman dulunya kan gitu kan, pernah kaya susah naik lagi begini begitu kan gitu. Jadi aku bisa mengertiin itu. Oke, tadi bilang sefrekuensi tapi barusan ada rasa capek untuk. Oke, jadi ini Ada pisahnya rasa karena sudah habis sabarnya Mas Arya. Iya, rasa sabarnya kayak udah jelder gitu, udah meledak gitu. Tapi kemarin kan kita sempat balik. Iya. Bener kan? Bener. Sempat balik. Gara-gara aku merasa kayak adalah rasa sakit hati gitu. Tapi ya udahlah gitu kan. Kita perbaiki gitu kan. Namanya anak-anak mungkin gitu kan. Terus udah meledak kemana-mana. Dia takut aku kabur. Terus dia takut aku ceraiin gitu kan. Pada saat itu pas waktu balik itu aku tuh pengennya gini, kayak kita sendiri-sendiri aja deh. Menenangkan diri. Ya, kita introspeksi dulu gini-gini. Tapi dia tetap kekeh kagak mau awalnya. Ya udah. Maunya apa emang waktu itu? Maunya ya langsung balik. Nanti dia ke depannya kita omongin lagi gimana-gimananya gitu kan. Terus aku ini kayak gini. Ya udah, dia janji aku kalau ribut apa nggak usah ngomong pisah gitu. Kayak pacaran dong. Iya. Berantem dikit putus gitu. Ya gitu ibaratnya Oke. kan. Jadi jangan langsung ngejeger. Nah, kedua kalinya aku kabur. Bawa uang. Nggak bawa uang, aku Oke. kabur aja. Setelah 5 hari balik, hari Minggu siang itu aku kabur. Kabur sama pergi dari rumah menenangkan diri kan dua hal beda. Kalau kabur Sebenarnya tuh awalnya aku mau ngetes dia sih. dicari enggak gitu. Ini juga Awalnya aku mau kayak ngetes remaja dia nih. dengan nih gue kabur. Aku blok. Aku mau ngetes dia ini omongannya bisa dipegang nggak? Dia ngomong langsung pisah nggak? Gitu. Aku mau ngetes dia di situ. Tapi padahal aku nggak kabur. Dia langsung, mungkin karena terprovokator oleh penonton apa, dia langsung bilang, kan dia kabur gini-gini. Udah kita cerai aja lah, udah. Itu di cerai. sosmed. Langsung udah sambil nge-lab, langsung nulis. Kemarin-kemarin kan dia kalau ribut itu kayak pisah itu dia langsung ngomong cerai. Gitu, kayak langsung bikin pengumuman fix janda gitu. Fix janda permanen. Terus kemarin janda selamanya. Mungkin ntar janda kekal abadi kali ya. Jadi ini loh, aku nonton yang tadinya aku mau kayak ngetes dia gitu kan, ngeprank dia kayak gimana, dia bisa nggak, maksudku jangan langsung bilang cerai, kemana ya Arya ya, masa 5 menit hilang langsung bilang cerai gitu kan. Nah dari situ aku ngebeledak, aku langsung pulang langsung sekalian, yang tadinya aku nggak ada niat untuk ke situ gitu. Ikutan ngebeledak dia. Gitu. Jadi kayak gitu awalnya tuh kemarin. Oke. Lama lah kita kan berpisah tuh sampai mau ke 2 minggu kurang kalau nggak salah kesininya. Nah sekarang aku balik lagi sama dia.
Oh, oke. Jadi loh, tapi ini saya nggak tahu apa yang saya salah baca berita ya. Katanya sudah pisah secara negara. Kita siri. Oh, oke. Kita siri. Jadi salah ya berita itu ya. Kita siri. Tadi malam takbir, Kemarin aku dong. iya kemarin malam takbir, aku datang Ke rumah. ke rumah dia gara-gara aku bangun tidur kayak aku tuh berpikir gini, ada typingan aku nonton di orang gitu kan. Dia sakit. Mbak Pinkan sakit. Sakit terus banyak yang DM ke aku, udah balikan aja mas, kasihan kalau masih sayang, masih cinta, masih ini. Memang sih bener, kadang di mulut itu kita bicara kayak emosi, wah cuy banget nggak mau balik begini-gini, kesel segala macam. Aku mau memperkuat, ternyata di mulut doang, Tapi di hati masih beda. Iya kayak masih cinta gitu, walaupun aku pengen pisah gitu kemarin-kemarin, tapi di hati kayak masih cinta. Terus denger dia sakit, aku nggak tega tuh. Aku langsung cari tahu dia pindah rumah kan. Sebelumnya ada yang di rumah satu lagi yang gede banget tuh di kolam renang, dia pindah lagi yang lebih gede, ya kan, buat move on kali kata dia gitu kan. Aku cari info ke asisten aku, cari ke pegawainya dia sekarang tinggalnya di mana. Terus aku dengar sekelintang dia sakit. Aku dapat alamatnya, aku ke rumah dia malam-malam sekitar jam berapa ya? Mungkin jam di atas jam 12-an lah gitu. Ini jam Rabu 11. malam ya. Aku datang ke rumah dia. Posisi dia lagi tidur, rumahnya nggak kekunci, anak-anak juga ada. Pas aku nyampe, "Hai, kamu sakit?" "Emang bener," kata aku bilang gitu. Aku lus kepalanya, panas banget kan, kayak menggigil. Kasihan amat ya, nggak tega aku jadinya. Di situ aku luluh lagi. Kita udah 3 tahun kan. Dari aku zaman bareng-bareng berjuang, kita pindah-pindah ke kampung-kampung sampai gelar karpet, tikar doang tidur, Donat, gitu. iya. Kalau donat mah kita udah mendingan nih kesininya. Keuangannya udah mendingan. Dari awal itu tuh. Kita berjuang bersama, dari pacaran dia juga ada yang kayak kekurangan untuk bayar hutang hotel apa gara-gara dia bucin, suka sama aku gitu. Jadi kesitulah kita perjuangannya. Jadi aku inget, oh iya, kan 3 tahun ini kan aku kayaknya emang ujiannya kali nih 3 tahun ini berumah tangga. Ya lu kalau kuat pengen langgeng ya lu harus kuat. Kalau nggak kuat ya selesai 3 tahun ini gitu. Tapi karena akunya memang dari dulu, aku emang suka sama dia itu dari aku masih remaja. Oh, fans nih iya, ceritanya. aku berawal Apa lagu ngefans. favoritnya? Yang bikin Kayak kelepak-kelepak. lagu-lagu dirimu dirinya. Waktu zaman Ratu sih. Ratu, iya. Dari Aku zaman juga suka Ratu. sih. Aku suka dia. Jadi aku tuh mengidolakan bener-bener. Mengidolain dia banget. Dulunya suka. Kalau mungkin di hati, di seandainya dia jodoh gua gitu kan. Mustahil lah, mimpi kan gitu. Jadi aku melihat dia itu, kan banyak orang yang suka bilang, ngapain mah Pinkan, udah cukup umur, udah gini kan gitu. Tapi aku tidak mandang ke situ, karena yang kulihat gue suka sama lu dari dulu Ping gitu. Iya, gue suka banget kalau ngeliat video mereka ping gitu kan, manggil Pinkan kan ping gitu iya, kan. dari situ aku mulai suka. Jadi ya aku juga nggak tahu tiba-tiba jodohku sama dia, ketemu di live bareng. Posisinya emang dia ya nggak seperti muda dulu lah gitu. Tapi aku melihat dia itu sosok Pinkan yang dulu gitu, yang aku cantik. kenal gitu. Oke. Jadi aku punya feeling, oh dulu gue ngefans sama dia, gue suka sama dia. Allah kasih dia buat gue gitu kan. Terus ada apa nih gitu kan. Apakah dia jodoh gue yang abadi, yang kekal, atau aku hadir di dia hanya sebatas singgahan, dan dia juga datang di aku hanya sebatas singgahan, aku nggak tahu. Untuk saat itu pemikiran panjangnya Mas Arya, panjangnya. tapi saat ini sudah balikan. Iya. Ini baru satu hari balikan ini. Iya, aku kemarin kan waktu di acara itu kan, acara yang lain, aku balik gitu kan. Nah, dapat 5 hari, oh aku dihujat. Banyak banget yang menghujat aku. Dihujat karena diceraikan. Karena
nggak bisa dipegang omongannya di saat aku berbicara nggak akan aku balik. Oh dia begini, oh dia ribut manasin aku di lab, aku kepancing, kita jelek-jelekan nih di sini. Nah ada suatu kubu fans dia yang mendukung untuk nggak balik, ada kubu yang fans dari aku mendukung nggak balik, ada juga yang pertengah-tengahan gitu karena ada yang udah balik senang lu berdua lucu gini-gini ya perbaiki rumah tangga yang penting kedepannya jangan terlalu diekspos kalau masalah ini gitu kan. Nah di sini makanya tadi juga aku live tuh banyak banget yang wah basi begini nggak bisa dipegang. Ya aku mah balik juga bukan mengikuti kata netizen tapi aku mengikuti kata hati aku. Kalau seandainya aku bilang ya udah aku balik karena masih cinta, masih ada hati gitu kan, masih ada perasaan, ya aku gas aja sih gitu. Dari 1 sampai 10 rasa cinta ke Mbak Pinkan di urutan keberapa? 10 yang paling gede nih. Saat ini setelah drama-drama banyak banget. Sebenarnya apa ya? Perasaan itu sempat aku mau kubur. Gara-gara lelah tadi? Lelah mungkin karena kita banyak banget menurut dia aku jahat, menurut aku dia jahat. Gitu kan ibarat kata omongan dia nih ya kan. Tapi susah ya kalau kita ditutupi rasa sayang, tulus gitu. Lebih tepatnya kayak yang kuat itu rasa kasihan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.